Sebenarnya sih tergantung ya. Kadang memang nggak semua penilaian orang itu buruk, dan ternyata penilaian itu baik buat kita. Karena apa yang mereka nilai mungkin itu kita nggak sadar, dan ternyata kita butuh penilaian itu. Hai teman menulis, selamat datang kembali di Sehat Mental dengan Menulis. Nah, jadi kali ini aku mau bahas topik seru banget sama Kak Jeluvina. Hai. Nah, kali ini aku mau bahas nih, sering banget terjadi nih Kak di kalangan aku juga, terus mungkin adik-adik di bawah aku juga banyak banget yang mengalami, yaitu fenomena fobia ketemu sama orang. Nah, contoh kecilnya itu adalah misalnya nih, aku tuh ke suatu tempat nih Kak, terus aku tuh ngerasa orang-orang tuh kayak ngeliatin aku kayak gini dari atas sampai bawah gitu. Kan itu kayak menimbulkan, aduh aku nggak mau ketemu sama orang deh, aku takut diliatin gitu. Apa yang salah ya sama aku? Nah, menurut Kakak fenomena fobia tersebut itu harus gimana tuh Kak? Ya sebenarnya tuh mungkin kita aja nggak sih yang kegeeran. Orang dengan kesibukan orang gitu, kalau di luar kan nggak berpusat sama kita, emang kita ngapain gitu kan? Emang kita siapa dan kita melakukan hal apa sih sampai mereka ngeliatin kita? Dan kalaupun memang bener kita diliatin orang, terus kenapa? Itu kan urusannya dia dengan apa yang dia lihat kan, bukan urusan kita dan memuaskan penglihatan dia. Kita kan nggak bertugas untuk memuaskan penglihatan orang gitu kan. Jadi ya fokus aja sama diri sendiri, dan itu memang di luar kendali kita, bukan urusan kita, dan sebenarnya nggak perlu diurusin sih. Itu kalau menurut saya. Nah terus misalnya Kak, selain ketemu fobia sama orang tuh kadang fobia sama keluarga sendiri. Misalnya kayak ditanya, kamu kapan nikah? Kan jadi merasa terbebani juga kan gara-gara hal kayak gitu. Terus kapan sih kamu punya anak kedua misalnya? Kalau udah anaknya lahir itu gimana sih? Kan kayak gitu juga bisa menimbulkan efek gak mau ketemu sama orang. Tanya lah gitu Kak, gimana tuh Kak? Iya, kalau menurut saya sih kalau ada pertanyaan yang memang kita nggak suka dari orang lain, nggak perlu terlalu serius. Karena sayang banget sih kalau misalnya kebahagiaan kita tuh kita letakkan keputusannya dari apa yang orang lain lakukan. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngebuat kita nggak bahagia, atau sebenarnya pertanyaan itu bisa banget tuh merusak gitu kebahagiaan kita. Padahal kita sebenarnya santai-santai aja gitu ya, belum nikah ya aku bahagia-bahagia aja. Terus belum nambah anak ya aku bahagia-bahagia aja. Terus kenapa orang-orang kok kayaknya sewot banget gitu kan, pengen tahu. Jadi apa ya, santai aja, nggak perlu terlalu serius. Dan kalaupun ada pertanyaan itu, kita tetap berprasangka baik aja. Yang pertama mungkin dia peduli dengan, mungkin dia pengen bantu misalnya. Nah, kamu kapan nikah? Misal belum nikah gitu kan? Ya mungkin dia pengen ngenalin, langsung aja tanya, minta solusi gitu kan. Kok belum nikah gitu kan? Iya belum ada calonnya, mau gimana gitu kan? Memangnya tante mau ada yang mau dikenalin ke aku gitu, kalau tahu, atau langsung aja ditutup dengan didoain aja gitu kan. Masalah kayak nambah anak ya itu nggak perlu diseriusin sih. Kadang orang tuh apa ya, dia tuh pengen banget Basa-basi kayak bisa basa-basi ya, kalau orang yang memang dia nggak sadar, nggak punya niat itu ya. Kadang terus apa ya, mungkin dia ngelihat kita sekarang udah nyantai, terus mereka pengen kita punya anak lagi biar ngelihat kita repot. bener banget. Dan itu jadi kebahagiaan buat orang-orang yang mungkin udah melalui itu. Mungkin ya, tapi nggak tahu ya, sesama wanita apalagi kan seharusnya kita lebih empati, lebih menghargai juga keputusan seorang ibu, dia mau nambah anak atau enggak gitu kan. Dan kalaupun pertanyaan itu dijawab, keuntungan untuk yang nanya itu sebenarnya apa sih? Kepo doang, dan yang nggak ada manfaatnya apa-apa kan ya. Terus juga aja jadi berkaca ke diri sendiri sih. Ini aku kalau nanya nih manfaatnya apa, menguntungkan buat yang ditanya nggak, atau menguntungkan buat aku nggak ya? Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau memang penasaran, nanti akan tahu sendiri ya nggak sih? Iya. Kalau penasaran dia kapan sih nikahnya, tunggu aja kalau dia ngasih undangan ya dia nikah gitu kan. Kapan sih dia hamil? Ya lihat aja, misalnya penasaran dia udah nikah tapi kok belum hamil-hamil ya. Nggak usah ditanya, maksudnya nggak usah ditanya udah telat haid belum, nggak usah ditanya dah. Kalau dia hamil juga bakal kelihatan sendiri gitu kan. Jadi nggak usah ditanya. Atau kalau misalnya memang pertanyaan itu adalah bentuk peduli, kamu sebelum nanya tuh udah nyiapin solusi gitu kan. Wah,
Tuh, dengerin ya teman-teman. Jadi apa ya, jangan peduliin orang-orang juga sih. Mau berkata apa, mau nanya apa ya, jawab aja seperlunya aja gitu kan. Bener-bener. Nah, gitu Kak. Terus seberapa penting sih Kak biar kita tuh nggak mikirin penilaian orang lain terhadap kita? Sebenarnya sih tergantung ya. Kadang memang nggak semua penilaian orang itu buruk, dan ternyata penilaian itu baik buat kita. Karena apa yang mereka nilai mungkin itu kita nggak sadar, dan ternyata kita butuh penilaian itu. Jadi sebenarnya sebijak-bijaknya kita aja sih, penilaian itu tuh sebenarnya bermanfaat nggak buat aku. Kalau memang bermanfaat ya ambil, terus introspeksi diri, terus lakukanlah sesuatu. Kalau memang itu nggak baik buat kita ya tinggalkan, lupakan aja, itu bukan urusan kita, itu jadi urusan dia gitu kan. Karena sebenarnya apalagi kalau misalnya ada orang yang ngejelekin kita atau ngehina kita gitu kan, sebenarnya itu sama sekali tidak mewakili diri kita, tapi justru mewakili dirinya yang mengatakan itu, ya nggak sih? Jadi so what? Nggak perlu terlalu dipikirin gitu. Jadi jawabannya adalah ya tergantung kita melihatnya dari kacamata mana, karena ya kita harus terbuka juga dengan penilaian orang lain gitu. Jadi kita jangan menganggap semua penilaian itu buruk juga Iya, ya. Kita betul. juga harus, mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki dari Betul. diri kita. Nah, apakah harus juga nih Kak untuk kita bersikap bodoh amat gitu kan? Apalagi kalau penilaian itu buruk. Ya, boleh banget kalau memang itu ternyata menyakiti kita gitu kan, apalagi itu ternyata merugikan kita, ya kita bodo amat aja. Tapi kita tetap boleh lah, kita kasih kesempatan diri kita untuk berprasangka baik. Misalnya kayak, oh dengan kayak gini ternyata aku bisa memperbanyak istighfar gitu kan. Jadi lebih menenangkan kita. Jangan sampai penilaian orang malah bikin kita overthinking, malah bikin kita nggak bahagia, orangnya senang. Karena mereka sumber kebahagiaannya tuh adalah dengan menjadikan orang tidak bahagia gitu kan. Ada orang-orang yang seperti itu. Mematahkan mental. Iya, sengaja banget gitu kan. Karena memang mentalnya udah patah sih sebenarnya. Dia nyari temen gitu kan, dia nyari temen. Jadi itu tuh. Nah, apa sih Kak benefits nih biar gak terus-terusan overthinking terhadap penilaian orang lain terhadap kita? Kita jadi lebih fokus sih sama diri sendiri. Dan kita jadi lebih tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Karena dengan kita tahu apa yang kita lakukan, kita jadi lebih produktif, kita sering menghasilkan sesuatu, kita berkarya, dan kita jadi lebih bermanfaat bagi banyak orang, dan itu menyenangkan sekali. Dibanding kita, ngapain sih sebenarnya mikirin penilaian orang? Dan itu tuh kita sengaja banget memberikan ruang dan waktu untuk memikirkan itu, dan sehingga waktu dan kesempatan kita untuk berkarya, untuk kenalan sama diri sendiri, untuk bermanfaat bagi banyak orang jadi hilang. Dan itu sayang banget. Jadi Masya Allah kita harus benar-benar tahu nih apa sih manfaat yang bisa kita rasakan gitu kan pas kita gak terlalu overthinking mikirin hal-hal yang gak penting sih sebenarnya ya Kak ya. Iya. Nah terus gimana sih Kak caranya supaya kita tuh berhenti buat gak overthinking lagi, kemudian atau mungkin bisa mengurangi rasa takut kita terhadap orang-orang yang seperti itu? Oke. Yang pertama banget tuh adalah kita memahami dua ruang. Yang pertama adalah ruang kendali, dan yang kedua ruang di luar kendali kita. Jadi kita jangan sampai ketukar. Kebanyakan orang berusaha mengendalikan ruang yang di luar kendali dia dan tidak mengendalikan apa yang ada di dalam kendalinya. Contoh penilaian orang lain, itu kan udah jelas bukan di luar kendali kita, dan kita benar-benar nggak bisa mengendalikan itu. Sehebat, sekuat apapun kita berusaha mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, kita bakal makin stres. Dan kita terus ngurusin itu. Kita nggak ngurusin yang ada di ruang kendali, di mana kita bisa positive thinking, kita bisa berprasangka baik, kita bisa menolak penilaian itu, kita bisa menerima penilaian itu dengan perbaikan dan segala macam. Kita nggak ngurusin yang ada di dalam kendali kita, sehingga ya ketuker. Kayak misalnya ada seorang yang kerja di perusahaan atau apa ya, salah ngerjain kerjaan, kan itu jadinya berabe dan berantakan dong tentunya kan gitu. Jadi teman-teman pahami dulu, ada yang namanya ruang kendali, ada yang namanya di luar ruang kendali kita. Itu kita harus pahami dan yakinin banget, jangan sampai ketukar. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus meyakini bahwa kita nggak bisa membahagiakan semua orang.
Karena kayak berkaca aja sama diri kita sendiri, kita juga nggak bisa menyukai semua orang kan. Benar banget. Misalnya kita harus suka gitu dengan semua karakter orang, harus suka dengan semua apa yang orang lain lakukan kan enggak ya. Ya jadi sama, orang lain juga nggak bisa suka sama kita semuanya, dan itu ya realistis saja. Kita fokus sama yang ada di depan kita yang membutuhkan kita gitu. Belajar dari hujan ya, hujan kan akan tetap turun meskipun ada orang yang mencelanya. Hujan lagi, aku kan mau keluar. Bener banget. Sering banget kan orang kayak gitu. Tapi gimana hujan? Hujan akan tetap turun kan? Buat siapa ya? Bukan buat orang yang mencelanya, tapi buat tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan dia. Terus buat tanah yang merindukan hujan, sawah, kehidupan yang lain. Jadi ya seperti hujan aja gitu, fokus sama orang-orang yang membutuhkan kita. Masya Allah, aduh. Apa ya, terkena siraman rasa syukur. Masya Allah. Oke, jadi Masya Allah ya Kak, jadi dari hal-hal kecil seperti itu sebenarnya berarti juga ya. Oke, gimana nih Kak selanjutnya? Ya, selanjutnya adalah kayak yang udah saya sampaikan tadi, bahwa penilaian orang itu tidak menentukan siapa diri kita. Sebenarnya penilaian orang itu adalah menentukan dirinya sendiri sih. Karena kita bisa ngelihat orang fokusnya di mana. Ada kan, kita kayak misalnya kayak gini aja, kita udah berkarya kan, tapi ada aja orang yang tetap cari kesalahan, cari kekurangan, gagal fokus deh sama ininya, misalnya gagal fokus kok ini gini sih gitu kan. Padahal sebenarnya udah banyak banget hal yang kita bikin sebaik mungkin buat hal yang bermanfaat, tapi dia tetap ngelihatnya yang keburukan dan kejelekan tadi kan, Dan nggak seberapa ya? nggak seberapa gitu kan. Dan ya udah, itu mewakili dirinya karena memang banyak banget kejelekan dan keburukan yang dia konsumsi dan juga yang dia lakukan, sehingga sama sekali bukan penentu kita yang jadi yang jelek gitu kan. Gitu. Jadi apa penilaian orang itu tidak 100% mewakili apa yang ada di dalam diri kita gitu. Sebenarnya justru yang menentukan diri kita adalah respon kita seperti apa kita merespon penilaian orang itu. Kita bisa berprasangka baik, kita bisa memanfaatkan, justru jangan sampai kita malah terjerumus dari sebenarnya keburukan orang. Nyamber ke kita, jadi kita ikut-ikutan jadi buruk juga. Oke. Dan selanjutnya, seperti yang udah saya sampaikan tadi, bahwa tidak semua penilaian itu buruk. Kita bisa belajar banyak hal justru dari kritik dan saran ya, meskipun kadang kritik dan saran itu kurang menyenangkan di hati kita, tapi itu banyak banget sih pasti manfaatnya, dan kita bisa belajar banyak dari situ, dan mudah-mudahan itu ada sebagai batu loncatan kita untuk jadi yang lebih baik gitu teman-teman. Jadi boleh banget untuk mikirin penilaian orang, tapi jangan sampai overthinking, kita malah jadi uring-uringan, habis ke hati waktu gitu kan. apalagi dimasukin ke hati. Yang dimasukin hati mah cinta aja ya. Wah, Masya Allah. Tapi jangan mudah baperan juga sih. Iya, benar-benar Gitu nih, wah Masya Allah sekali ya. Jadi benar-benar kita harus berpikir positif kembali ya tentang pendapat orang lain. Mungkin bisa kita jadikan motivasi ya, supaya kita juga nggak berbuat seperti itu, karena itu dapat menyakiti hati orang lain nih. Wah, kita udah ada di akhir nih Kak. Masya Allah. Nah, segitu aja nih video dari aku dan Kak J. Mudah-mudahan bisa banget bermanfaat buat kamu semuanya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan dadah!